Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Billy Andreas dari channel Rumah Kita. Di sumber inspirasi buat rumah baru kamu, buat yang lagi cari rumah, dan juga buat home decor rumah kamu. Nah, kali ini aku lagi ada di Pontianak, di Jalan Karya Baru. Teman-teman, ini ada rumah, ini modelnya beda dari yang lain teman-teman. Karena dia jarang banget ada rumah dengan model seperti ini. Wih, modelnya itu futuristik banget. Emang kayak gimana rumah futuristik ini sampai bener-bener menarik aku untuk review rumah satu ini? Yuk sama-sama kita lihat bagian kawasan dan bagian dalamnya. Oke teman-teman, nah ini dia rumahnya. Teman-teman bisa lihat konsep-konsepnya tuh futuristik banget. Dia kombinasi warna abu-abu dan juga warna coklat teman-teman. Coklatnya lebih ke natural, lebih ke kayu. Teman-teman bisa lihat di area fasadnya, di area tangganya. Nanti interiornya juga mayoritas seperti itu ya teman-teman. Secara standar tanahnya dia di 7x22 teman-teman. Jadi memang salah satu pelopor ya hunian yang cenderung lebih kayak konsep apartemen gitu teman-teman. Ya, dia levelingnya juga cukup tinggi di sini, jadi bangunannya kerasa adem. Oke, kita coba lihat dulu secara kawasan ya, teman-teman. Dia lokasinya ada di Karya Baru, aksesnya mudah dari mana saja, security 24 jam. Jalannya udah paving semua, teman-teman bisa lihat, dan dia buntu. Ya, jadi ini nanti akan dibangun mungkin sekitar 8 unit ya. Dan yang paling menarik adalah dalam proses pembangunannya itu dia menggunakan mini pile. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ini semuanya pakai mini pile. Wah, ini menarik ya, karena kalau di Pontianak itu biasanya masih pakai cerucuk, kalau yang ini udah pakai mini pile. Dan untuk kolom-kolomnya sendiri ya, nanti kita coba lihat di bagian dalamnya seperti apa. Untuk area carportnya, dia pakai andesit ya teman-teman. Ini batu alam, cakep. Terus dia juga udah punya bak air bawah tanah. Nih, kalau kondisi seperti ini, harusnya teman-teman bisa parkir 2 mobil. Satu mobil yang besar, satu mobil yang lebih kecil. Oke, kita coba lihat dulu bagian tamannya. Karena dia hook, dia punya bagian taman yang tembus ke jalan samping. Terus pas ke sini, ini adalah naikkan tangganya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enak. Enak teman-teman. Naikkan tangganya tuh enak. Naikkan tangganya benar-benar enak. Terus dia custom dengan menggunakan keramik yang warnanya cakep. Ini bond standar, sorry, bukan custom. Ini bond standar, keramiknya model kayu begini. Ya, teman-teman. Ya, ini keramik yang ukurannya di sekitar 15 kali 80 ini. Ya, teman-teman, model-model kayu begini. Manis banget ya. Terus kita coba lihat lagi ke pintu masuknya. Pintu masuknya belum dipasang karena ini masih proses renovasi. Di bagian plafon atap dia kasih motif-motif kayu. Ini pakai menggunakan conwood, cakep banget ya, teman-teman. Tuh. Terus kombinasi warna abunya juga manis. Listriknya nanti dayanya rencananya gede di 5.500. Jadi teman-teman nggak perlu nambah lagi. Untuk kusennya juga, wah ini pakai kusen kayu jati. Menurut developernya, ini kirim langsung dari Jawa. Nah, kalau kayu jati itu gampang teman-teman. Lihat aja ininya. Ini lingkar tahunnya pasti ada. Ya, biasanya lingkar tahun menandakan umurnya teman-teman. Gimana cara ngitungnya? Jangan tanya sama aku, karena aku juga nggak tahu gimana cara ngitungnya. Oke. Pas kita masuk kita ketemu area foyer yang cantik banget. Ini masih proses finishing foyernya. Dia kombinasi warna abu-abu, kaca, ya, dan juga backdrop yang benar-benar manis. Terus kalau kita lihat di sini di area ruang tamunya benar-benar clear. Jadi ada pencahayaan yang maksimal. Ini bisa masuk banget teman-teman, ya, karena jendelanya tuh teman-teman bisa lihat banyak banget asli. Terus di sini aku nggak tahu di sini apa ya. Apakah ini tempat duduk, tempat pajang? Ya karena ini ada ceruk yang ke area dalam teman-teman. Tuh, bisa jadi juga tempat pajang ya, kemungkinan ya. Untuk area santai di ruang tamunya, menurut aku ini cukup lega, nyaman, dan besar. Dia berdampingan foyer yang cukup manis, pas masuk langsung ketemu. Ya, biasanya foyer-foyer kayak gini teman-teman bisa kombinasin dengan list gold, ya, terus dengan kaca, biar makin cantik dengan kaca bevel. Nah, untuk area dari ruang tamunya, sebelahnya ternyata udah ada WC. Nah, ini kadang masih banyak orang yang masih nggak cocok sama WC yang posisinya berdampingan dengan ruang tamu. Apalagi yang posisinya di depan, karena bagi sebagian orang tuh kurang nyaman gitu ya. Oke, tapi kalau untuk rumah-rumah modern, biasanya penempatan WC tamu itu memang lebih ke arah depan. Seringkali aku ketemu di Pontianak masih orang banyak yang nggak mau kalau di depan WC tamunya, maunya di belakang gitu ya. Tapi ini tergantung ke selera dan kebiasaan masing-masing. Masuk ke ruang tengah ini lebih open space ya teman-teman ya. Nanti mau di tipe yang standar, mau di tipe yang hook, semuanya akan punya open space seperti ini. Sebenarnya open space ini menjadi nafas buat rumah ya teman-teman ya. Banyak yang bilang, ah ngapain buat open space, di full kan aja gitu ya. Tapi ternyata dengan kehadiran open space ini, dia membuat ruangan tuh jadi lebih adem dan lebih nyaman. Wah, nanti open space ini akan dipasangkan pintu
kacanya, teman-teman ya. Kita belum tahu pintu kacanya seperti apa, tapi dengan kondisi seperti ini pasti pakai pintu kaca yang bagus. Terus kita lihat di area sini, ini adalah area backdropnya, teman-teman. Ini smart banget. Ini smart banget. Kenapa aku bilang ini smart, teman-teman? Ya, karena teman-teman lihat ya. Ini posisinya dia itu ada di bawah tangga. Biasanya di bawah tangga itu cuma dimanfaatkan sebagai lemari aja atau ditutup aja. Tapi ini dimanfaatin bener-bener ya, karena memang space untuk naruh TV ya mau di mana lagi kalau di ruang seperti ini ya, teman-teman. Akhirnya dia taruh di bawah tangga. Cakep banget, smart ya. Dia pakai bentuk kisi-kisi, terus ada lemari, ada area displaynya, terus berdampingan di sebelahnya ini adalah area kitchen. Tapi kita coba lihat dulu yang di sebelah sini. Dia pakai HPL warna kayu, cantik banget. Kalau teman-teman lihat tuh, cakep ya teman-teman ya. Terus di sini dia pakai, sepertinya kalau ini jalur lampu nih teman-teman ya. Nanti ada lampunya, terus ini dia juga pakai HPL, cakep. Kenapa lampunya di dalam bukan di luar ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu, kalau lampunya di luar, area dalamnya itu akan gelap. Karena tujuan penempatan lampunya itu adalah supaya area backdrop ini tuh terang. Jadi lampunya memang sengaja ditaruh di dalam. Kalau di luar, dia akan buat bagian dalam gelap. Apalagi kalau nanti ada TV, lumennya bisa kalah. Gitu. Ya teman-teman ya, kekuatan cahayanya itu benar-benar bisa kalah. Ini adalah view dari area dapur menuju ke area depan. Ya, manis nggak sih? Manis banget. Rumah ini cocok banget buat kamu yang suka simple, yang suka elegan, yang suka sirkulasi udara yang benar-benar lancar. Nah, oke, teman-teman, secakep ini. Dengan menggunakan lantai 60 x 120, rumah ini memang keren banget. 60 x 120 itu adalah tren terkini untuk rumah-rumah mewah. Kadang-kadang ada juga yang pakai di 80 160, tergantung seleranya mau seperti apa. Bahkan even ada orang-orang yang benar-benar serius banget dengan lantainya, mereka pakai granite slab bahkan yang ukuran 90 120. Itu karena perkepingnya aja mahal, makanya aku bilang orang yang benar-benar sangat semangat banget punya lantai yang mewah ya teman-teman ya. Nah oke, di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini adalah pintunya. Nanti itu pakai pintu jati teman-teman. Ini pintu untuk bagian depan. Wah, pintunya besar dan keren. Seingat aku kemarin aku tanya ini ukurannya 76 cm. Ya, 76 cm. Cakep banget ya. Nah, terus ini adalah area dapurnya. Area dapurnya dibuat kitchen yang full dari bawah sampai ke atas. Yang aku suka adalah teman-teman, nih teman-teman lihat ya, finishingnya ini tuh. Mereka udah siap, udah tanam semuanya. Jadi nggak ada lagi tuh namanya kabel-kabel tuh berkeliaran, teman-teman. Ya, nggak ada lagi tuh kabel-kabel berkeliaran. Oke, ruang dapurnya simple. Penempatan area ruang makannya menurut aku ini bisa jadi macam-macam ya, karena rumah ini adalah rumah pribadi. Ini bakal jadi bebas, tapi ada dua selera, ada dua opsi yang bisa aku tunjukin ke teman-teman ya. Ada orang-orang yang mau area ruang makannya di sebelah sini, dekat sama dapur, supaya dia bisa tetap dapat tempat sofa di sebelah sini. Opsi yang kedua adalah orang yang pengen benar-benar simple dan lega. Dia akan taruh meja makannya di sebelah sini, dia akan taruh lampu gantung di sini. Jadi teman-teman bisa bayangkan, orang itu bisa makan sambil nonton, bener banget. Tapi dia juga punya space area kitchen yang benar-benar lega. Kalau aku sendiri, aku lebih suka nggak perlu sofa di sini, karena sofanya cukup di ruang tamu. Di sebelah sini, ini cukup meja makan, sehingga pas aku makan, aku tinggal open kacanya. Bener-bener nyaman nggak? Oh, nyaman banget kan? Jadi memang kerasa bener feel-nya modern banget. Oke, sekarang kita akan coba lihat ke bagian sebelah sini. Ini adalah area kamar bawahnya. Ini bisa sebagai kamar orang tua. Aku prefer nih kamar orang tua. Ya, ini kamar orang tua. Kenapa? Karena dia punya area kamar mandi dalam di sebelah sini. Nih teman-teman ya, kunci, ada barang teman-teman. Dia punya area kamar mandi dalam di sebelah sini. Ya, nah terus yang berikutnya adalah nih teman-teman ya. Coba teman-teman lihat, kusen pintunya itu benar-benar gede banget asli. Gede banget. Aku sering ketemu kusen pintu tuh setengahnya doang. Tapi ini tuh full. Dan ini finishing kusennya, wih, asli mulus banget. Ini jangan-jangan juga diterapkan. Oh, oke. Sampai ke pintunya, finishingnya juga benar-benar mulus dan rapi banget. Jadi memang rumah ini benar-benar mengandalkan kualitasnya. Kita lihat lagi ke bagian belakang, teman-teman. Di bagian belakang ini ada space yang lega. Space ini bisa dijadiin area tempat jemur. Wah, ini bisa dijadiin area tempat jemur ya, teman-teman. Tuh. Ini bisa dijadiin area tempat jemur. Dia smart ya, teman-teman ya. Ini kombinasi yang agak jarang aku temuin, tapi pas dilihat suka.
Karena jarang sekarang ada. Jadi ini motif kayu, yang ininya semen. Ini ngingetin kita sama rumah-rumah lama nggak sih? Sama rumah-rumah orang tua kita nggak sih yang lama gitu ya? Ada papan kayu, terus di depannya dicorin semen. Dan diaci semennya semulus ini. Tuh, semennya diaci semulus ini. Wah, kalau aku lihat ini bukan finishing acian, ini ada cat lagi di bagian luarnya ya supaya dia lebih mulus. Tapi ini bener-bener buat kita nostalgia ke masa lalu ya. Smart sih, tapi menurut aku kalau teman-teman nggak suka dengan seperti ini, teman-teman bisa fullkan kayu aja. Di area belakang, ini teman-teman bisa jadikan sebagai area cuci dan jemur. Jadi cuci jemur zaman sekarang nggak perlu besar-besar, karena biasa kita udah pakai mesin cuci, udah pakai mesin pengering. Kita hemat tempat, hemat waktu teman-teman ya. Dan rumah akan jadi lebih bersih, maksudnya nggak sering-sering basah gitu. Ya, ini akses tempat cuci jemur. Oke, untuk pintunya sendiri dia pakai aluminium. Cakep ya, ini warnanya hitam dan ini bukan aluminium yang murah. Ini mungkin sekelas YKK, aku nggak tahu mereknya apa. Karena di sini nggak ada mereknya sama sekali. Untuk kuncinya dia udah pakai yang bagus, dia pakai Dexon. Kalau teman-teman mau pakai kunci-kunci yang bagus ya, kunci yang bagus tuh beberapa merek, ada Dexon, ada Paloma. Gitu ya, tinggal teman-teman pilih dah mau yang mana, bebas. Oke, sekarang kita akan coba lihat ke bagian atasnya. Bagian atasnya tangganya ini enak banget. Railingnya cantik. Terus dia punya granit yang benar-benar lebar. Pas dipijak naik tiap tangganya, ini menurut aku oke. Ya, tapi untuk orang tua lebih baik nggak naik ke tangga ini karena ini banyak sekali rutenya. Butuh 3 putaran teman-teman ya. Jadi ini lebih cocok buat yang muda-muda aja. Handlingnya enak di tangan. Jadi handling yang enak di tangan itu adalah handling yang nggak terlalu gede teman-teman. Ya, dia pas sama tangan kita. Ya, dia pas sama tangan kita. Jadi ini enak banget. Rumahnya belum ada listrik, jadi aku review dalam kondisi masih bener-bener fresh teman-teman. Ya, nah teman-teman, sekarang kita lihat di sebelah sininya, dia buat lagi area balkon yang menghadap ke void yang tadi di bawah. Jadi dari area ini, teman-teman masih bisa dapat udara segar bahkan sampai ke level paling atas rumah ini. Wah, ini bener-bener smart. Artinya arsitek rumah ini benar-benar merancang agar rumah ini bukan sekedar simple, bukan sekedar bagus aja, tapi untuk sirkulasi udara, untuk inhalasinya itu benar-benar bagus. Karena banyak rumah-rumah sekarang didesain bagus, tapi sirkulasi udaranya jelek banget, teman-teman. Ya, nah ini kita lihat di bagian atas, kalau sekilas pandang ini ada 3 kamar. Ini kamar yang pertama. Wah, kamar yang pertama dibagi jadi 3 bagian. Jadi ini area tempat tidur. Ada area balkon termasuk, terus ini walk-in closet, dan ini dibuat kamuflase. Di sini adalah area kamar mandinya. Wow, gede ya, gede loh teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Dia kombinasikan kalau di kamar mandi dia menggunakan keramik yang agak kasar di bagian sini. Ya, ini 60 x 60. Di dinding dia masih menggunakan keramik yang tadi 15 x 80. Cuma di sini dipotong-potong supaya nggak terlalu panjang. Terus di sebelah dinding atasnya dia pakai keramik berapa ini? Sekitar 60 x 60. Ya. Ini granit 60 x 60 dengan motif sambung penyambung, teman-teman. Dan untuk pencahayaan dia benar-benar smart. Aku jarang ketemu kamar mandi yang punya 2 jendela. 1, 2. Wah, hebat banget ya. Ini nggak perlu nyalain lampu aja. Dalam kondisi seperti ini, kamar mandi ini udah terang. Bener-bener hemat energi ya, teman-teman ya. Nah, untuk area kamar tidur utamanya, ini juga manis banget. Dia buat 1 backdrop TV, buat backdrop tempat tidur. It's simple ya. Kalau teman-teman masuk sampai kasur king, ini nggak masalah. Ini tetap bisa masuk. Ya, jadi view-nya manis banget. Tuh, ini view backdropnya. Nanti akan dibuatin di sini juga kalau lihat dari skemanya, sepertinya dia buat akan kaca-kaca juga. Sekarang kita coba lihat bagian depannya. Nah, ini bagian depannya nih teman-teman. Kalau bagian depan gini biasanya nggak terlalu banyak kepake sih ya. Tapi benar-benar harus diperhatikan untuk apa? Untuk finishingnya nomor 1 karena dia tampak depan muka rumah. Dan yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah kemiringannya. Jadi pas teman-teman buat area balkon seperti ini, jangan lupa miringnya harus ke arah sini. Ya, miringnya harus ke arah sini, ke arah floor drainnya. Kalau enggak, yang terjadi balkon teman-teman akan genang. Kalau genang, yang terjadi apa berikutnya? Bagian plafon bawah itu akan rusak. Jadi harus diperhatikan ketinggian ini benar-benar teman-teman finishing sebaik mungkin. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah bagian balkon. Ketika teman-teman punya balkon, finishing pintu aluminiumnya harus benar-benar bagus. Coba teman-teman lihat di sini ya. Ini silikonnya benar-benar full, rapat, nggak bolong-bolong. Jangan pernah main-main dengan silikon di kusen aluminium. Kenapa? Kalau kalian kasih yang kurang kualitasnya, maka dia juga akan jelek.
ya, maka teman-teman di kamar utamanya akan gampang kemasukan air. Gampang kemasukan air yang terjadi apa? Akhirnya jadi lembab di kamar. Nah, tapi dengan seperti ini, dengan cara seperti ini benar-benar rapi banget. Jadi jangan kasih kusen murah-murah, jangan tawar harga murah-murah terlalu rendah, karena biasanya teman-teman juga akan dapat kualitas kusen yang di bawah standar. Ya, tapi kalau kusen untuk kamar utama benar-benar harus diperhatikan. Oke, kita sekarang masuk lagi ke area dalam, teman-teman. Ya, area dalam ini kita akan menuju ke kamar itu. Nah, ini ada space teman-teman ya. Teman-teman space seperti ini. Dengan area belakang seperti ini teman-teman bisa menaruh sofa. But teman-teman harus perhatikan. Kalau teman-teman punya baby, ya, jangan sekali-kali kasih sofa di sini. Kenapa? Dia bisa manjat terus dia bisa jatuh. Itu bahaya banget. So, saran dari aku, mungkin buat meja-meja kecil yang sistemnya kayak Japan table, dan buatlah area yang nggak bisa dipanjat. Kalau teman-teman punya baby, jangan buat seperti ini, cukup buat seperti ini aja. Mereka nggak bisa panjat lebih dari itu. Kalau ini mereka masih punya pijakan lagi, mereka bisa berusaha untuk naik. Hati-hati ya, yang punya baby harus perhatikan, jangan pernah buat teralis yang mudah dipanjat. Cukup lurus-lurus aja sebenarnya. Ya, ini untuk yang punya baby. Kalau nggak ada baby, kalau anak udah pada gede, ya buat aja sofa di sini. Dan di sini bisa jadi area nonton. Siang bisa jadi area kerja, atau pas lagi siang bisa jadi area belajar anak. Ya, oke. Di lantai 2 dia juga masih ada satu sharing toilet ya, teman-teman. Terus di sini adalah kamar. Wah, kamarnya ini bakal didesain kayaknya, kalau dari desainnya, karena ini lengkung-lengkung, ini lebih cenderung ke desain kamar anak perempuan. Ya, mungkin warnanya akan lebih pink-pink gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang ke sebelahnya. Kalau sebelahnya harusnya desain anak cowok nih. Iya, bener banget. It's simple. Anak cowok. Lebih ke arah simetris. Lebih ke arah kotak-kotak, segi-segi. Ya, dia buat lemari pakaian. Dan yang penting adalah teman-teman jangan lupa setiap kamar harus punya jendela seperti ini supaya pencahayaan udaranya juga maksimal. Maksimal ya teman-teman ya. Variasi plafon tergantung teman-teman. Ya, mau pakai atau nggak pakai silahkan ya. Oke, kita akan coba lihat lagi ke lantai ketiganya. Lantai ketiganya ada apa di sebelah sini? Oke, nah sekarang kita lagi ke lantai ketiganya nih. Wih, lantai ketiganya asik banget. Wah, oke teman-teman. Nah, ini lantai ketiganya. Lantai ketiganya di bagian belakang ada satu kamar. Ini bisa jadi kamar asisten rumah tangga, atau kalau teman-teman mau, ini bisa jadi kamar untuk gudang, teman-teman. Ya, kalau teman-teman untuk gudang, jangan lupa sirkulasi udara juga harus diperhatikan. Di sini ada satu jendela yang hadap ke belakang. Tuh, teman-teman. Cukup tinggi ya, ngeri-ngeri juga dari sebelah sini. Ya, kalau teman-teman nggak mau ada jendela ini, tutup aja, kasih exhaust, kasih jendela yang hadapnya keluar. Mungkin pintunya boleh di sebelah sini, jendelanya hadap keluar, supaya lebih safety aja sih. Nah, kalau di sebelah sini, dia ada area cuci dan jemur. Ini area cuci jemur, terus ada area kamar mandinya di sini 2. Ya, ini menandakan area ini memang dihususkan supaya lebih banyak orang beraktivitas di ruangan ini. Ya, so far aku suka banget pembatas antara area ruang terbuka sama ruang belakangnya, dia pakai roster seperti ini. Ya, teman-teman, dia pakai roster seperti ini. Roster seperti ini tuh one side, teman-teman. Dari sisi ini bentuknya kayak gini, dari sisi satunya lagi kayak begini, ketutup. Nggak banyak ininya, teman-teman ya. Nggak mudah terlihat. Jadi, ketika teman-teman beraktivitas di sini, nggak banyak orang dari sana yang bisa lihat. Nah, di bagian belakang ini, karena dia open space, teman-teman ya, ini yang harus diperhatikan. Dia harus benar-benar diperhatikan adalah apa? Finishing lantainya. Jangan sampai nanti bocor-bocor ke bawah. Artinya apa? Natnya pakai yang bagus, cat temboknya pakai yang bagus ya, karena rumah ini sistemnya sistem dak, bukan sistem atap. Ya, kita sering ketemu di Pontianak masalahnya ruko-ruko finishnya nggak itu. Tapi kalau di rumah ini aku lihat finishingnya cakep banget, rapih banget. Ya, dia kasih satu tangki air ini untuk mengalirkan ke bawah ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di bagian sebelah sininya. Di bagian sebelah sini dibuat jadi tempat santai. Ini oke menurut aku karena sudah ada kanopi atasnya. Ini selain berfungsi sebagai atap juga, tapi dia juga manis ya. Dia kasih sunda plafon di sebelah sini, teman-teman, biar nggak terlalu panas. Untuk atapnya itu teman-teman bebas. Mau teman-teman pakai seng biasa, seng pasir, tegola, itu bebas. Teman-teman bisa pilih. Nah, di bagian sebelah sini, it's smart ya. Dia punya view yang cakep tuh. Wah, kalau ngambil di sini view-nya cakep nih. Dapat view mini soccer, teman-teman. Ya, teman-teman mau ngumpul sama keluarga, view-nya benar-benar tinggi. Ya, jadi ini termasuk area rumah yang tinggi dibanding sekitarnya. Jadi teman-teman masih punya view yang benar-benar jauh dan benar-benar lebar.
di sini dijadiin tempat tanam-tanam. Bisa. Tapi kalau teman-teman nggak mau pusing, ini dihilangkan aja supaya space teman-teman ke samping jadi lebih lebar. Ya, dia pakai motif bata-bata di sebelah sini. Nah, motif bata biasanya udah ada yang dijual plat-plat begini ya, simple-simple, nggak perlu pakai bata asli juga bisa. Terus di sebelah sini smart dia pakai aluminium yang besi yang cakep banget nih, cakep ya. Di sebelah sini juga masih kosong. Nah teman-teman ingat ya, karena rumah ini pakai dak, finishingnya juga harus rapi. Serahkan saja ke yang berpengalaman ya, pakai cat-cat untuk dak yang bagus, jangan pernah nanggung ya untuk rumah-rumah seperti ini. Gimana teman-teman? Keren kan rumahnya? So buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa langsung kontak-kontak aku. Untuk lihat review-review rumah yang lain, langsung aja ke channel rumah kita dan temukan rumah impianmu di sana. Sampai ketemu di video rumah kita yang berikutnya. Dadah!